A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngelanjutin scene The Red Moon Avaren part ke-14 dan 15-nya. Kemarin baru saja kita ngebahas tentang alur cerita part 12 dan 13-nya. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Oke, buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika. Like juga sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi kontennya. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diawali dengan munculnya Kinran, atasan ketua transportasi. Bos, orang ini, ucap kekasih Kinran. Letakkan pistolmu, kau berada di atas angin. Aku tidak akan menimbulkan masalah hari ini, ucap Kinran. Kau ikut aku, ucap Kinran ke Luxin. Setelah masuk ke dalam ruangan Kinran, Kolonel Kinran pun sangat lahap memakan makanan tersebut. Dia makan sangat banyak, ucap Luxin. Setelah kembali dari belantara, aku merasa tidak pernah bisa makan cukup di kota. Kau mau, ucap Kolonel Kinran. Kau makanlah, aku tidak lapar. Kekurangan makanan di luar tembok memang hal yang biasa. Tapi orang seperti dia seharusnya tidak kekurangan makanan kan, ucap Luxin. Aku terbiasa berjuang untuk hidupku di belantara. Aku telah mengalami segala macam masa sulit. Selama aku bisa makan, tidur, dan bermain dengan wanita tanpa mereka mengeluarkan granat, maka aku baik-baik saja. Di dalam tembok, jika tidak ada masalah, maka jangan buat masalah. Kau dan aku sama-sama mundur selangkah, maka semua orang bisa terus menjalani hidup mereka kan, ucap Kinran. Katakan, kenapa kau datang mencariku? Memang pistol sambil berbisnis, aku telah melihat banyak hal di luar tembok. Tapi sekali melihatmu dan aku tahu kau belum pernah berada di luar tembok. Jadi jujurlah, siapa yang mengirimmu kemari? Apa tujuannya? Ucap Kinran. Kau Kinran, ucap Luxin. Pernahkah kau mengalami hal aneh? Kau adalah orang yang membuatku kesulitan, ucap Kinran. Kinran pun memegang pistol. Katakan apa yang kau inginkan sambil menodongkan pistol ke Luxin. Jika tidak, aku akan meledakkanmu, ucap Kinran. Reaksinya dahsyat sekali. Sepertinya aku menemukan orang yang tepat, ucap Luxin. Adik Luxin pun berada di belakang Kinran. Dia tidak terlalu menakutkan, ucap Luxin. Kapten Chen bilang untuk menyelidiki Kinran, tapi tidak bilang bagaimana caranya. Metode yang tepat akan menghemat waktu dan energi sekaligus efektif. Tapi cara termudah adalah langsung ke intinya, ucap Luxin. Aku hanya datang untuk menyelidiki, untuk melihat apakah kau memiliki masalah akhir-akhir ini. Menyelidiki masalahku, ucap Kinran. Kau bersama polisi, ucap Kinran sambil menodongkan pistolnya. Dia tampaknya mampu tetap tenang meskipun jiwanya mungkin diambang kehancuran. Aku tidak bersama polisi, jangan gugup, ucap Luxin. Aku tidak boleh memprovokasi dia atau dia akan benar-benar menembakkan pistol itu, ucap Luxin. Dapat, ucap adik kecil Luxin. Dia pun menjatuhkan pistol Kinran. Luxin pun mengambil pistol tersebut, lalu mengeluarkan pelurunya. Aku tidak bisa menyelidiki masalahmu. Aku menyelidiki apa kau mengalami masalah atau tidak, ucap Luxin. Siapa di sana? Ucap Kinran sambil ketakutan. Bagaimana kau melakukannya? Ucap Kinran. Berhentilah bertanya, lagi pula kau tidak akan bisa belajar. Sekarang katakan padaku, apa kau pernah mengalami hal aneh akhir-akhir ini? Ucap Luxin. Jika kau butuh, aku bisa membantumu mengingatnya. Contohnya beberapa nyawa, ucap Luxin. Aku, ucap Kinran. Bocah ini, dia terlihat seperti pemuda naif yang tinggal di kota, tapi dia memiliki aura yang begitu kuat. Pistolku sudah diambil. Jika aku tidak bekerja sama, aku takut. Sialan, ucap Kinran. Benar saja, seseorang memahami hal-hal ini. Aku takut itu aku tidak mungkin satu-satunya yang menemukannya. Aku tidak tahu kemana kau berpihak, tapi aku menemukan sesuatu yang aneh. Aku menemukan seseorang yang ingin membalas dendam terhadapku. Itu bukan balas dendam biasa. Itu tidak bisa dipercaya siapapun. Ini dimulai 14 hari yang lalu. Aku tidak peduli jika kau tahu, tapi bisnis yang kulakukan tidak hanya
mengangkut barang. Aku melakukan banyak hal, polisi tahu. Semua dimulai setelah aku membeli pil-pil itu. Saat itu aku membelinya dari Cui di ujung barat. Bajingan itu bernama Cui. Wang, dia ahli dalam hal seperti itu. Kita juga pernah berbisnis sebelumnya. Tapi hari itu dia datang dan berbisnis denganku sendirian. Dia benar-benar berpikir aku ini orang baik. Bagaimana mungkin aku memberikan kesempatan ini? Jadi aku langsung menghabisinya. Aku mengambil pil-pil itu. Itu cukup untuk mendapatkan uang puluhan ribu. Aku potong tubuh Cui menjadi beberapa bagian dan memberinya pada anjing liar. Kupikir itu sudah selesai, ucap Kinran. Tapi aku tidak menyangka beberapa hari kemudian seseorang wanita tiba-tiba muncul. Aku tidak kenal dia. Dia bilang namanya Cui Wang. Dia mengutukku dengan berkata aku tidak punya hati dan menginginkan hidupku. Dia juga ingin aku mengembalikan barang itu. Wanita bernama Cui Wang, ucap Luxin. Ini mulai menarik. Aku tidak tahu apa yang dilakukan wanita ini dan hanya menduga dia adalah simpanan Cui. Jadi aku juga menghabisinya. Tubuhnya dicampur dengan semen. Ada di sana dalam landasan baru. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki berdasarkan deskripsinya. Ternyata wanita itu bernama Wing Ting. Dia adalah seorang pekerja di pabrik pakaian yang terletak di sisi selatan. Ternyata dia bahkan tidak tahu siapa Cui. Bukankah menurutmu semua ini sangat aneh? Tapi hal yang lebih aneh terjadi selanjutnya, ucap Kinran. Setelah 2 hari, 2 orang lagi tiba-tiba datang dan menemuiku. Yang satu seorang paruh baya, yang satunya lagi berusia 17 atau 18 tahun bernama Huazi. Satu dari mereka mengatakan dia adalah Cui Wang, yang lain mengatakan dia adalah Wang Ting. Mereka menemukanku dan menginginkan hidupku, ucap Kinran. Meski dikelilingi anak buahku, mereka berdua masih mendatangiku. Mereka dibantai, ucap Kinran. 4 orang sudah, ucap Luxin. Yang terjadi selanjutnya membuatku lebih pusing. Aku mengirim beberapa orang untuk menyelidiki mereka. Dan ternyata para penyerang tidak tahu siapa Cui Wang atau Wang Ting. Tapi mereka masih datang ke sini. Tapi yang paling menakutkan adalah setelah 4 hari 4 orang lagi datang. Mereka semua orang yang tidak ku kenal, ucap Kinran. Mereka entah bagaimana bisa menemukan jalan ke rumahku. Mereka menyerang tenggorokanku. Sial, 4 orang, mereka semua sepertinya sudah gila, ucap Kinran. Yang satu bilang mereka Cui Wang, yang satu bilang mereka Wang Ting, yang satu bilang mereka Zhang Agou. Satu lagi bilang mereka Wuzi. Gila mereka, benar-benar gila. Tatapan itu sangat mengerikan, ucap Kinran. Jadi orang-orang itu mereka semua, ucap Luxin. Aku tidak berani membunuh mereka. Aku merasa itu terlalu aneh. Jadi aku mengurung mereka, ucap Kinran. Ikut aku, ucap Kinran. Kinran pun memperlihatkan sesuatu kepada Luxin. Di sini tempatnya. Kinran pun membuka bunkernya. Bau banget, ucap Luxin. Terdapat mayat-mayat di dalam bunker tersebut. Mengerikan, ini daging manusia, ucap Luxin. Bung, sepertinya kau tidak takut. Kami benar-benar takut saat itu, ucap Kinran. Sial, ketika 4 orang itu datang ke rumahku, itu benar-benar membuatku takut. Semuanya juga terasa terlalu menyeramkan. Aku tidak berani membunuh mereka dengan segera, ucap Kinran. Jadi aku mengurung mereka di sini dan ingin menanyainya mereka untuk mencari tahu siapa yang menjebakku, ucap Kinran. Aku tidak menyangka setelah 4 orang ini datang kemari, mereka semua gila. Aku bahkan tidak sempat menanyainya mereka sebelum mereka mulai saling mencabik satu sama lain. Bisa kau bayangkan, mereka manusia tapi bertingkah layaknya sekumpulan anjing, ucap Kinran. Kau menggigit, aku akan menggigitmu. Mereka tidak hanya menggigit, tapi juga merobek dan mencabik satu sama lain. Perlu beberapa dari mereka robek, tapi mereka masih
Hidup, ucap Kinran. Aku tidak tahan melihat mereka seperti itu. Jadi aku ambil pistol dan menembak mereka semua, ucap Kinran. Itu pertama kalinya aku menembak orang dan merasa seperti aku melakukan sesuatu yang baik, ucap Kinran. Sepertinya orang yang menyebabkan semua ini adalah Cui yang gila. Dari itu semua ada pola dan petunjuk untuk diikuti. Hari pertama satu orang muncul, hari kedua orang muncul, dan hari keempat orang muncul. Tapi kenapa? Ucap Kinran. Sudah berapa hari sejak orang terakhir datang? Ucap Luxin. 7 hari, ucap Kinran. 7 hari? Besok akan jadi hari ke-8. Lalu berdasarkan polanya, 8 orang akan datang besok. Tunggu sebentar, aku harus melaporkan ini, ucap Luxin. Luxin pun mengambil handphonenya dan mau menghubungi Kolonel Ce. Ada banyak nyawa di tanganku. Beberapa nyawa ini tidak bisa mengancamku. Bahkan jika lebih dari 10 orang yang datang, aku tetap tidak akan takut, ucap Kinran. Lebih buruk lagi, aku tidak akan tinggal di kota yang kasar ini. Aku akan terus menjadi bos di luar, ucap Kinran. Jangan berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk menjebakku. Bahkan jika kau punya 2 pistol, aku punya banyak orang di luar sana. Jika sesuatu terjadi, kau tidak akan bisa pergi, ucap Kinran. Tidak, aku pasti tidak bisa pergi. Tapi itu bukan bagian yang penting. Oke, 4 orang, kau tidak takut? 6 orang kau juga tidak takut. Bagaimana dengan 16 orang? Ucap Luxin ke Kinran. Kinran pun sangat kaget. Apa Cui tahu? Di mana kau tinggal? Ucap Luxin. Kenapa kau menanyakan hal itu? Ucap Kinran. Kau bilang saat ini semua dimulai. Dia datang ke sini. Kau bilang saat ini semua dimulai. Dia datang ke sini untuk menemui kamu. Tapi saat ketiga kalinya mereka langsung pergi ke rumahmu. Apa kau pernah berpikir bahwa dimanapun kau sembunyi, mereka akan selalu bisa menemukanmu? Ucap Luxin. Tidak mungkin, ucap Kinran sambil ketakutan. Kejadian ini sudah aneh. Tidak ada yang tidak mungkin, ucap Luxin. Mungkin 16 orang tidak cukup banyak bagimu, tapi bagaimana jika mereka tetap bertambah dan berlipat ganda? Apa kau bisa menanganinya? Ucap Luxin. Kinran pun sangat ketakutan. Logikanya, bukankah suatu hari nanti semua orang di dunia ini akan mengejarmu? Mereka tidak takut terluka atau terbunuh. Tidak peduli di mana kau berada, mereka akan tetap menemukanmu. Yang paling penting, jika kau belum mati, mereka tidak akan berhenti, ucap Luxin. Tapi bisnis yang kulakukan tidak etis. Jika dilaporkan ke polisi, aku tidak ingin pergi ke tanah buangan, ucap Kinran. Tanah buangan lebih baik daripada kau mati. Sepertinya mereka yang ada di dalam lubang di belakangmu, ucap Luxin. Kinran pun ketakutan. Aku percaya padamu, ucap Kinran. Kau tak punya pilihan lain, ucap Luxin. Halo, Kapten Chen. Luxin pun menelepon Kapten Chen. Halo, Kapten Chen. Ada sesuatu yang harus ku laporkan padamu, ucap Luxin. Oke guys, jadi ceritanya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi cerita The Red Moon Avaret-nya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe dan like sebanyak mungkin. Aktifin juga notifikasinya biar kalian tahu notifikasi upload dari channel Alur Komika ini. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.